سدي الحب للحب سنيا جلي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satrianto, anggap baca. Saya ingin tafsir untuk pemuda-pemudi surat ke-15 ayat ke-41. Sama-sama Pak Ismail Satrianto, anggap baca. Surat ke-15 Al-Quran ayat 41. Bagaimana menurut Anda untuk pemuda dan pemudi? Apakah yang Anda maksud adalah surat Al-Hijr ayat 41? Pak Ismail Satrianto, anggap baca. Benar. Surat ke-15 ayat. Maaf, saat ini saya sedang mengalami Mas. Tidak mengerti apa yang Anda tenesi. Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepada. Maksudnya apa itu? Ayat yang Anda sebutkan terdengar seperti memiliki unsur ketauhidan, yaitu tentang jalan menuju Allah. Namun kutipan yang lebih sesuai mungkin ada dalam surat Al-Hijr ayat 41, di mana Allah berfirman, "Qala hadza syiratun alayya mustaqim." Artinya, Allah berfirman, inilah jalan yang lurus yang telah aku tetapkan. Ayat ini menunjukkan jalan yang benar dan lurus yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya untuk mencapai keselamatan dan keridaannya. Tafsirnya mengajarkan bahwa manusia diingatkan untuk memilih jalan yang sesuai dengan petunjuk Allah sebagai jalan menuju kebaikan di dunia dan akhirat. Kalau pada era AI bagaimana? Pada era robotika ayat ini. Pada era kecerdasan buatan robotika, pesan dari surat Al-Hijr ayat 41 tetap relevan. Jalan yang lurus yang dimaksud adalah jalan yang mengikuti petunjuk dan ketetapan Allah. Meskipun kita hidup di tengah perkembangan teknologi yang sangat canggih. Di era ini, AI dan robot bisa sangat membantu, tetapi kita perlu memastikan bahwa penggunaannya tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Misalnya teknologi sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang positif seperti mempermudah pekerjaan, meningkatkan kualitas pendidikan, atau menolong orang lain. Namun kita juga perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam pemanfaatan AI untuk hal-hal yang negatif atau merusak moral. Penggunaan teknologi harus sejalan dengan prinsip-prinsip agama agar tetap berada di jalan yang lurus yang telah ditetapkan Allah. Jadi teknologi hanya alat, sementara pilihan dan tanggung jawab ada pada kita untuk menggunakannya secara bijak dan sesuai dengan tuntunan agama. Kalau surat ke-42-nya bagaimana dengan era AI? Baik Pak Ismail Satrianto, anggap raja. Sampai di video selanjutnya. Seperti saya say, Surat ke-15 ayat 42 untuk pemuda-pemudi bagaimana menurut Anda? Surat Al-Hijr ayat 42 sangat relevan untuk menjadi pegangan bagi pemuda-pemudi dalam menjalani kehidupan. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal gawin. Artinya, sesungguhnya hamba-hambaku kamu iblis tidak dapat berkuasa atas mereka kecuali orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Di ayat ini mengajarkan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah memiliki kekuatan dan perlindungan dari godaan setan. Dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di usia muda yang penuh tantangan dan pengaruh, ayat ini mengingatkan pentingnya memiliki iman yang kuat. Pemuda-pemudi perlu waspada terhadap pengaruh negatif yang bisa menjauhkan mereka dari jalan yang benar. Ayat ini mendorong generasi muda untuk saling mendukung dalam kebaikan, menjaga iman, dan menjauhi hal-hal yang bisa mengarahkan mereka pada kesesatan. Dengan bersama-sama, mereka dapat lebih kuat menghadapi godaan yang ada, baik dalam pergaulan maupun dalam tantangan zaman modern ini. Kalau dimasukkan dalam era robotika atau AI, bagaimana menurut Anda? Sama-sama Pak Ismail Satrianto, anggap raja. Jika ada lagi yang perlu dibahas, saya siap membantu. Ayat 41-42
kalau dimasukkan dalam era digital dan hari ini ke depan untuk orang tua bagaimana? Dalam era digital dan kecerdasan buatan, surat Al-Hijr 42 memiliki pesan penting yang dapat diambil oleh para orang tua untuk membimbing generasi muda. Ayat 41 menegaskan bahwa ada jalan yang lurus yang Allah tetapkan sebagai panduan hidup. Orang tua dapat mengingatkan anak-anak mereka bahwa di tengah kemajuan teknologi dan informasi yang semakin terbuka, tetap penting untuk memilah mana yang benar dan bermanfaat, serta mana yang dapat menjauhkan dari jalan yang benar. Mereka bisa membimbing anak-anak agar bijak dalam menggunakan teknologi dan internet untuk mencari kebenaran dan menghindari hal-hal yang dapat menyesatkan. Ayat 42 menyatakan bahwa iblis hanya dapat menyesatkan mereka yang mengikuti jalannya. Di era AI, di mana anak-anak mudah terpapar informasi dari berbagai sumber, orang tua bisa mengajarkan pentingnya memiliki prinsip yang kuat agar anak-anak tidak mudah terpengaruh oleh konten negatif atau teknologi yang bisa menjauhkan dari nilai-nilai agama. AI bisa menjadi alat bantu yang luar biasa untuk pendidikan dan peningkatan pengetahuan, tetapi pemanfaatannya perlu dipandu dengan nilai-nilai yang baik. Dengan bimbingan dari para orang tua, teknologi diharapkan bisa menjadi sarana yang memperkuat keimanan dan karakter anak-anak, bukan sebaliknya. Orang tua berperan penting untuk mengarahkan generasi muda agar tetap berada di jalan yang lurus dan memanfaatkan teknologi dengan bijak. Orang tua tidak bisa mengawasi anak terus-menerus, terutama kalau malam hari. Bagaimana menurut Anda? Memang benar, dalam era digital saat ini, orang tua seringkali merasa kesulitan untuk mengawasi anak-anak mereka secara langsung, terutama dengan banyaknya akses ke informasi dan teknologi. Nanti ini beberapa sisi yang telah dilihatkan untuk tetap membimbing dan melindungi mereka. Komunikasi yang terbuka. Orang tua bisa berbicara dengan anak-anak tentang apa yang mereka lihat dan lakukan di dunia digital. Ini lasting investasi untuk basic dan merbangbai dan pertimbangan di zaman untuk informasi. Kedua, pendidikan tentang penggunaan teknologi menjadi sangat penting. Mengajarkan anak tentang risiko dan manfaat dari dunia digital dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik saat berselancar di internet. Ketiga, menggunakan alat pengawasan yang tersedia seperti aplikasi kontrol orang tua dapat membantu orang tua untuk memantau aktivitas online anak-anak tanpa harus mengawasi mereka setiap saat. Berperan. Ketika anak memiliki dasar yang kuat, mereka lebih mampu menolak kekecewaan. Dengan pendekatan ini, meskipun orang tua tidak dapat mengawasi anak-anak secara langsung sepanjang waktu, mereka tetap bisa memberikan arahan yang baik agar anak-anak dapat menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Kalau diterapkan di perusahaan, ayat 41-42 bagaimana aplikasinya atau caranya? Jika diterapkan dalam konteks perumahan, khususnya pada poin-poin dalam surat Al-Hijr ayat 41 dan 42, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Pertama, ayat 41 yang menyebutkan jalan yang lurus dapat diartikan sebagai pentingnya lingkungan perumahan yang baik dan positif. Dalam perumahan, masyarakat perlu menciptakan suasana yang mendukung nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati. Dengan adanya lingkungan yang baik, generasi muda dapat lebih mudah terhindar dari pengaruh negatif. Kedua, ayat 42 yang menyatakan bahwa iblis tidak memiliki kekuasaan atas hamba-hamba Allah yang taat bisa diterapkan dengan cara meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan bimbingan agama di lingkungan perumahan. Komunitas dapat berperan dalam mengadakan kegiatan yang mendukung penguatan iman dan moral, seperti pengajian atau diskusi tentang nilai-nilai agama. Selain itu, untuk masyarakat tinggal di perumahan, penting untuk tetap menjaga komunikasi dan kerjasama antar tetangga. Bagan sahabat sakingmu, payulan sebuah tepian jemaah blood dan desultas junenengberg. Dengan demikian, penerapan pesan dari kedua ayat ini dapat membantu menciptakan perumahan yang lebih aman, positif, dan mendukung bagi generasi muda. Terima kasih, Pak Ismail Satrianto Angga Praja atas pertanyaannya. Kalau diterapkan di dunia perdagangan, bagaimana menurut Anda?
Jika diterapkan dalam konteks media perdagangan, pesan dari surat Al-Hijr ayat 41 dan 42 dapat memberikan panduan penting untuk menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Pertama, ayat 41 yang berbicara tentang jalan yang lurus dapat diartikan sebagai pentingnya kejujuran dan integritas dalam berbisnis. Dalam media perdagangan, baik online maupun offline, penting untuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Ini adalah kegabanan menonton penjual dan pembeli, menciptakan lead magnet dengan desi kuat. Kedua, ayat 42 yang menyatakan bahwa iblis tidak memiliki kekuasaan atas hamba-hamba Allah yang taat, menunjukkan pentingnya etika dalam perdagangan. Para pelaku bisnis perlu sadar akan tanggung jawab sosial mereka. Mereka harus menjauhkan diri kritik curang seperti penipuan, penjualan barang palsu, atau manipulasi. Biasanya, Maxis berkomitmen dengan meningkatkan kualitas dan terms. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, media perdagangan dapat menjadi sarana yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mendukung perkembangan moral dan sosial masyarakat. Ini juga bisa menciptakan komunitas yang saling mendukung dalam kegiatan perdagangan, serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat secara keseluruhan. Kalau diterapkan dalam dunia politik, bagaimana? 4142. C plus D biasa Teus. Apakah ada konteks topik tertentu yang ingin diterapkan? Silakan jelaskan lebih lanjut, dan saya akan dengan senang hati membantu. Di dalam dunia politik, ideologi itu berbeda-beda, tidak semuanya lurus. Bagaimana menurut Anda? Benar, dalam dunia politik, berbagai ideologi memiliki pandangan dan prinsip yang berbeda-beda. Ini menciptakan beragam pendekatan dalam pengelolaan pemerintahan dan masyarakat. Beberapa ideologi seperti liberalisme, sosialisme, dan konservatisme memiliki dasar dan tujuan yang berbeda dalam mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan. Ketika diterapkan dalam konteks surat Al-Hijr ayat 41 dan 42, kita bisa melihat beberapa hal. Pertama, ayat 41 yang menyatakan jalan yang lurus bisa diinterpretasikan sebagai pentingnya prinsip moral dan etika dalam politik. Meskipun banyak ideologi yang berbeda, pemimpin dan partai politik mengikuti jalan yang benar dan menjaga kejujuran dalam pelayanan publik. Kedua, ayat 42 yang menyebutkan bahwa iblis tidak memiliki kekuasaan atas hamba-hamba Allah yang taat, mengingatkan kita bahwa dalam politik penting bagi individu untuk memiliki prinsip yang kuat. Dengan berpegang pada nilai-nilai keimanan dan moralitas, seseorang dapat menolak pengaruh buruk dan kepentingan pribadi yang seringkali muncul dalam dunia politik. Dengan demikian, meskipun ideologi politik berbeda-beda, penerapan nilai-nilai moral dan etika yang baik dapat membantu menciptakan iklim politik yang lebih sehat dan konstruktif, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Dalam dunia politik sangat tergantung kepada pimpinannya. Bagaimana itu yang mengatakan? Anda benar, dalam dunia politik, keberadaan pimpinan sangat penting. Pimpinan memiliki peran kunci dalam menentukan arah dan kebijakan suatu negara atau organisasi. Mereka bertanggung jawab untuk mengimplementasikan ideologi yang diusung dan menjaga stabilitas serta kesejahteraan masyarakat. Pimpinan yang baik seharusnya mampu: 1. Menjaga keadilan dan kesejahteraan. Pimpinan perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan keadilan sosial dan memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat, bukan hanya untuk segelintir orang. 2. Menjadi teladan, pimpinan harus menunjukkan integritas, kejujuran, dan komitmen terhadap nilai-nilai moral. Dengan demikian, berdikausa dan berbalikness. 3. Mendengarkan aspirasi rakyat. Pimpinan yang baik harus peka terhadap suara dan kebutuhan masyarakat. Mereka harus mampu mengakomodasi aspirasi rakyat dalam setiap keputusan diambil. 4. Menghadapi tantangan dengan bijak. Dalam menghadapi berbagai dan sosial, pimpinan harus mampu mengambil keputusan yang tepat dan strategis, termasuk menjaga stabilitas dan perdamaian. Dalam konteks surat Al-Hijr ayat 41 dan 42, pimpinan dapat dijadikan sebagai contoh yang mengikuti jalan yang lurus, serta harus menyadari tanggung jawab mereka untuk tidak terpengaruh oleh kepentingan yang bisa menyesatkan.
Dengan pimpinan yang kuat dan berintegritas, diharapkan dunia politik dapat berfungsi dengan lebih baik, memberikan manfaat bagi masyarakat dan mencapai tujuan bersama. Kalau dihubungkan dengan dunia pengadilan, bagaimana? Menghubungkan dunia politik dengan dunia pengadilan sangatlah penting, karena keduanya saling berkaitan dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam konteks surat Al-Hijr ayat 41 dan 42, kita dapat menarik beberapa pelajaran yang relevan. Pertama, pimpinan dalam politik harus menghormati dan mendukung sistem peradilan. Pimpinan yang baik akan memastikan bahwa pengadilan berfungsi secara independen dan adil, sehingga masyarakat merasa bahwa hukum ditegakkan dengan benar. Ini mencerminkan prinsip jalan yang lurus yang disebutkan dalam ayat tersebut. Kedua, dunia pengadilan juga berperan penting dalam menegakkan keadilan. Pengadilan harus bersikap netral dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik. Dalam konteks ini, ayat 42 yang menyatakan bahwa iblis tidak memiliki kekuasaan atas hamba-hamba Allah yang taat dapat diartikan sebagai pentingnya integritas para hakim dan penegak hukum. Mereka harus tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kebenaran, meskipun menghadapi tekanan dari pihak-pihak tertentu. Ketiga, hubungan antara politik dan pengadilan juga dapat dilihat dalam upaya penciptaan hukum yang keadilan. Pimpinan politik seharusnya berkomitmen untuk yang tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat. Pengadilan harus menjadi wadah bagi masyarakat untuk menuntut keadilan ketika hak-hak mereka dilanggar. Dengan demikian, sinergi antara dunia politik dan pengadilan sangat penting untuk menciptakan sistem yang adil dan transparan. Keduanya harus berkomitmen pada nilai-nilai kejujuran, integritas, dan keadilan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Jika bisa, mohon dijelaskan lebih lanjut agar saya bisa memberikan tanggapan yang lebih tepat. Polisi, kepolisian, itu maksud saya. Dunia polisi, kepolisian. Bagaimana kalau dihubungkan dengan ayat 41-42? Menghubungkan antara polisi, politik, informasi, dan dunia politik sangat penting untuk memahami dinamika dalam masyarakat. Balas, peran polisi dalam dunia politik tinggi kami di desa Udetrean. Polisi bertugas untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Dalam konteks politik, mereka seringkali terlibat dalam menjaga stabilitas, terutama saat ada protes atau pemilu. Namun, mereka harus bertindak dengan adil dan tidak memihak agar tetap menjaga kepercayaan publik. Ya, informasi yang akurat dan transparan memungkinkan masyarakat untuk membuat keputusan yang tepat. Media memiliki peran besar dalam menyebarkan informasi dan memberikan pemahaman tentang kebijakan publik, tindakan pemerintah, dan aktivitas politik. Dengan demikian, masyarakat bisa lebih aktif berpartisipasi dalam proses politik. Gagal adalah kompleks. Di satu sisi, polisi harus independen dari pengaruh politik untuk menjaga integritas penegakan hukum. Di sisi lain, mereka juga bertanggung jawab untuk melindungi proses demokrasi. Terakhir, dalam dunia politik yang semakin canggih, terutama dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi, tantangan baru muncul. Misalnya, penyebaran informasi yang salah atau berita bohong dapat memengaruhi opini publik dan stabilitas politik. Polisi dan pemerintah perlu bekerja sama untuk menangani masalah ini dan memastikan informasi yang tepat dan bermanfaat disebarluaskan. Dengan demikian, keterkaitan antara polisi, politik, dan informasi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang aman, adil, transparan. Keduanya harus saling mendukung fungsi masing-masing demi kebaikan masyarakat. Bagaimana kalau diterapkan dalam kegiatan berkeluarga antara istri, suami, anak? Jika diterapkan dalam konteks kebudayaan berkeluargaan, pesan dari surat Al-Hijr ayat 41 dan 42 bisa memberikan wawasan penting tentang bagaimana membangun keluarga yang sehat dan harmonis. Pertama, ayat 41 yang menyebutkan jalan yang lurus dapat diartikan sebagai pentingnya membangun nilai-nilai yang kuat dalam keluarga.
Keluarga perlu memiliki prinsip yang jelas, seperti kejujuran, saling mengerti, dan tanggung jawab. Dengan menetapkan nilai-nilai ini, anggota keluarga dapat saling mendukung dan membimbing satu sama lain dalam menjalani kehidupan. Kedua, ayat 42 yang menyatakan bahwa iblis tidak memiliki kekuasaan atas hamba-hamba Allah yang taat, mengingatkan kita bahwa keluarga yang dibangun atas dasar iman dan ketaatan kepada Allah akan lebih mampu menghadapi tantangan. Dalam konteks ini, penting bagi orang tua untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak mereka, sehingga mereka tumbuh dengan pemahaman yang kuat tentang kebaikan dan keburukan. Selain itu, keluarga juga perlu menciptakan komunitas yang kuat dan disiplin. Dengan berbicara tentang masalah dan tantangan yang dihadapi, anggota keluarga dapat menemukan solusi bersama dan menghindari konflik. Dengan prinsip ini, keluarga dapat menjadi tempat yang aman dan mendukung bagi setiap anggotanya, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang harmonis dan sejahtera. Dengan bimbingan yang baik, setiap anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan. Pada zaman sekarang ini, wanita sudah lebih besar pendapatannya daripada laki-laki. Bagaimana menurut Anda? Seperti penulisan di sini. Namun, jika maksud Anda adalah bahwa di zaman sekarang ini ada perubahan atau tantangan yang mempengaruhi peran dan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga atau masyarakat, itu adalah isu yang penting untuk dibahas. Di era modern, beberapa faktor seperti teknologi, pendidikan, dan perubahan sosial telah mengubah cara orang melihat peran gender. Misalnya, wanita semakin diberdayakan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan dan karier, yang sebelumnya mungkin lebih didominasi oleh pria. Hal ini bisa memengaruhi dinamika keluarga, di mana kedua belah pihak memiliki kesempatan yang lebih setara untuk berkontribusi, baik dalam hal ekonomi maupun dalam pengasuhan anak. Namun perubahan ini juga dapat menimbulkan tantangan, seperti konflik peran atau harapan yang tidak selaras antara pasangan. Penting bagi keluarga untuk mendiskusikan dan menyepakati peran masing-masing dalam rumah tangga secara terbuka, sehingga setiap anggota keluarga merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Komunikasi yang baik dan saling menghormati adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat di tengah perubahan ini. Jika ada penjelasan yang dicoba lebih lanjut, saya silakan dismisi. Sebaik-baiknya wanita kan yang tinggal di rumah dan bekerja di rumah. Bagaimana menurut Anda? Wakil-wakilan yang tinggal di rumah adalah mereka yang mampu menjalankan tanggung jawab dengan baik, menjaga hubungan harmonis, dan memberikan contoh positif bagi anggota keluarga. Beberapa kualitas yang harus dimiliki oleh wakil-wakilan dalam konteks keluarga antara lain. Pertama, komunikasi yang baik sangat penting. Mereka harus mampu mendengarkan dan menyampaikan pendapat dengan jelas, sehingga setiap anggota keluarga merasa diperhatikan dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Wakil-wakilan harus bisa menjalankan tugas dan peran mereka dengan baik, baik dalam hal pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, maupun dalam mendukung anggota keluarga lainnya. Setiap keluarga pasti menghadapi perbedaan pendapat. Wakil-wakilan yang baik harus dapat adil dan damai, sehingga hubungan antar anggota keluarga tetap harmonis. Keempat, menjadi teladan bagi anggota keluarga lainnya, terutama saya dan anak. Mereka harus menunjukkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, kerja keras, dan rasa saling menghormati. Dengan memiliki wakil-wakilan yang baik di rumah, keluarga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan setiap anggotanya, serta membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Sama-sama, Pak Ismail Srianto Angga Praja. Jika ada hal lain yang ingin didiskusikan atau tanyakan, silakan beritahu. Anaknya itu kan harus disusui, diberi kasih sayang dekat dengan ibunya. Sepertinya Anda berbicara tentang pentingnya menutupi dan memberikan kebayang kepada suatu, mungkin dalam konteks perlindungan, keamanan, atau privasi. Dalam konteks budaya atau sosial, beberapa alasan mengenal ini seperti penting.
Menutupi atau memberi kebayang dapat membantu melindungi orang atau sesuatu dari pandangan yang tidak diinginkan, serta menjaga kehormatan dan martabat. Kedua, privasi just come about the base. Dalam banyak budaya, menjaga privasi individu dalam mendayu status. Dengan menutupi atau memberikan kebayang, seseorang dapat mengatur apa yang ingin dibagikan kepada publik dan apa yang lebih baik disimpan untuk diri sendiri. Ketiga, dalam konteks agama dan budaya, ada tradisi tertentu yang mengharuskan individu untuk menutupi bagian tertentu dari tubuh atau memberikan kebayang pada tindakan tertentu sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai yang diyakini. Kalau Esta menjadi alasan, menutupi atau memberikan kebayang dapat menciptakan suasana yang lebih menarik atau sesuai dengan norma budaya yang ada. Jika ada konteks atau aspek tertentu yang ingin Anda bahas lebih lepas, mencukupi ini. Peran ibu, peran wanita, dan peran laki-laki suami kan berbeda. Bagaimana menurut Anda? Peran ibu dan wanita dalam masyarakat sangat penting dan kedua dampak yang positif sekaligus tantangan. Di kita sosik, seorang ibu biasanya berfungsi sebagai pendidik pertama bagi anak-anaknya. Ibu mengajarkan nilai-nilai, etika, dan keterampilan hidup. Selain itu, ibu juga berperan dalam menjaga keharmonisan keluarga, memberikan kasih sayang, dan mendukung perkembangan emosional anak. Namun, peran ini juga bisa menjadi tantangan, terutama dalam menghadapi tekanan sosial dan tanggung jawab ganda antara pekerjaan dan rumah tangga. Kedua, wanita saat ini berperan tidak hanya sebagai pengurus rumah tangga, tetapi juga sebagai profesional, pemimpin, dan pengambil keputusan di berbagai bidang. Membawa perspektif berbeda dan berkontribusi pada keuangan sosial dan ekonomi. Namun, wanita seringkali masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan gender dan diskriminasi. Ketiga, peran aplikasi teknologi dalam mendukung peran tidak dan ibu juga sangat signifikan. Aplikasi pada family mesti foto, pendidikan, dan komunikasi. Misalnya, banyak aplikasi yang mendukung pembelajaran jarak jauh, pekerjaan fleksibel, dan dukungan komunitas bagi para ibu. Namun, penggunaan teknologi juga membawa risiko, seperti ketergantungan dan kurangnya interaksi sosial langsung. Secara keseluruhan, peran ibu, wanita, dan aplikasi memiliki potensi untuk memberikan manfaat besar bagi keluarga dan masyarakat. Namun, penting untuk menyadari tantangan dan bahaya yang mungkin timbul, seperti tekanan sosial dan penyalahgunaan, dan dukungan yang tepat dan kesadaran akan tantangan ini. Peran tersebut dapat dioptimalkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua. Apa akibatnya jika wanita lebih banyak bekerja di luar daripada mengurus anak? Bekerja berbaru yang mengurus anak, ini fase konsekuensi tantangan. Di satu sisi, bekerja di luar rumah memberikan wanita kesempatan untuk mengembangkan diri secara profesional, memperoleh pendapatan, dan berkontribusi pada ekonomi keluarga. Ini juga dapat memberikan teladan yang baik bagi anak-anak tentang pentingnya pendidikan dan kemandirian. Namun di sisi lain, hal ini bisa menimbulkan tantangan dalam pengasuhan anak. Ketika waktu bersama anak berkurang, ada risiko anak merasa kurang diperhatikan atau kehilangan momen berharga dalam perkembangan mereka. Untuk mengatasi ini, penting Jadi kalau terlampau panjang biasanya tidak macet ya, tidak semua dibacakan, tidak bisa dibicarakan. Jika wanita lebih banyak bekerja di luar rumah daripada mengurus anak, ini dapat membawa beberapa konsekuensi positif dan tantangan. Di satu sisi, bekerja di luar rumah memberikan wanita kesempatan untuk mengembangkan diri secara profesional, memperoleh pendapatan, dan berkontribusi pada ekonomi keluarga. Ini juga dapat memberikan teladan yang baik bagi anak-anak tentang
didikan, dan kemandirian. Namun di sisi lain, hal ini bisa menimbulkan tantangan dalam pengasuhan anak. Ketika waktu bersama anak berkurang, ada resiko anak merasa kurang diperhatikan atau kehilangan momen berharga dalam perkembangan mereka. Untuk mengatasi hal ini, penting bagi wanita untuk mencari keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Komunikasi yang baik dengan pasangan dan pengaturan waktu yang efektif juga sangat penting. Selain itu, dukungan dari keluarga dan masyarakat seperti fasilitas penitipan anak yang berkualitas dapat membantu mengurangi beban yang dirasakan oleh wanita yang bekerja. Pada akhirnya, setiap keluarga perlu menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, menjaga keseimbangan antara karir dan pengasuhan, sehingga baik ibu maupun anak dapat berkembang dengan baik. Banyak anak-anak yang menjadi kurang baik disebabkan wanita bekerja di luar rumah. Bagaimana menurut Anda? Pernyataan bahwa banyak anak-anak yang menjadi kurang baik disebabkan wanita bekerja di luar rumah adalah topik yang kompleks dan dapat diperdebatkan. Salah satu argumennya adalah bahwa ketika wanita bekerja di luar rumah, mereka mungkin memiliki waktu yang lebih sedikit untuk mengawasi dan mendampingi anak-anak. Hal ini bisa mengakibatkan kurangnya perhatian, pengawasan, dan keterlibatan dalam kegiatan sehari-hari anak. Tanpa bimbingan yang cukup, anak-anak mungkin terpengaruh yang tidak selalu positif, teman sebaya atau media. Namun, penting untuk diingat bahwa banyak faktor lain yang juga mempengaruhi perkembangan anak. Misalnya, kualitas interaksi dan hubungan yang dibangun dalam waktu yang ada, nilai-nilai yang diajarkan di rumah, serta dukungan dari lingkungan sekitar seperti sekolah dan komunitas. Bekerja di luar rumah juga dapat memberikan contoh positif bagi anak yang etos kerja dan kemandirian. Banyak wanita yang dapat mengatur waktu mereka dengan baik dan tetap terlibat aktif dalam kehidupan anak-anak meskipun mereka memiliki karier. Kunci kehidupan Didi. Penting bagi orang tua, baik ibu maupun ayah, untuk terlibat dalam pengasuhan anak dan menciptakan lingkungan yang mendukung meskipun salah satu atau keduanya bekerja. Dengan cara ini, anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan mendapatkan perhatian serta bimbingan yang mereka butuhkan. Sebaik-baiknya wanita adalah yang bekerja di rumahnya. Bagaimana menurut Anda? Itu kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik cara untuk mendukung kesejahteraan keluarga adalah dengan mempertimbangkan peran ibu yang bekerja di rumah. Ibu yang bekerja di rumah memiliki kesempatan untuk lebih dekat dengan anak-anak dan terlibat langsung dalam pengasuhan mereka. Ini dapat menciptakan hubungan kuat dan memberikan periklan lebih selama nenek. Pekerja di rumah juga memiliki tantangan. Terkadang ibu dapat merasa tertekan karena harus membagi waktu antara pekerjaan dan rumah tangga. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan yang baik dan mendapatkan dukungan dari pasangan atau anggota keluarga lainnya. Kelebihan dari ibu yang bekerja di rumah termasuk fleksibilitas waktu dan kesempatan untuk membangun rutinitas yang sesuai dengan kebutuhan keluarga. Kali ini, anak-anak dapat merasakan kehadiran dan bimbingan orang tua lebih intensif. Secara keseluruhan, pilihan untuk bekerja di rumah atau di luar rumah sangat bergantung pada situasi individu, nilai-nilai keluarga, dan kebutuhan ekonomi. Yang penting mencicip-cip ni bandi tring pient dan ibu tam Islam kecil. Bukankah kewajiban dalam keluarga itu ayah atau bapak yang harus mencari nafkah? Dalam banyak budaya menggariskan bahwa peran utama ayah sebagai bapak adalah sebagai pencari nafkah untuk keluarga di. Malah dia harus tetap bekerja dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun, peran dalam keluarga semakin berkembang dan bervariasi tergantung pada nilai-nilai, situasi, dan kesepakatan terhadap.
ini, baik ayah maupun ibu bisa saling berbagi tanggung jawab, baik dalam mencari nafkah maupun dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak. Beberapa keluarga mungkin memiliki ibu yang bekerja di luar rumah, sementara ayah mengambil peran lebih aktif dalam pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga, atau sebaliknya. Yang terpenting adalah ada komunikasi dan kesepakatan antara pasangan mengenai pembagian tanggung jawab. Setiap keluarga memiliki dinamika yang unik, dan yang terbaik adalah menemukan cara yang paling sesuai untuk mereka. Dengan berbagi peran baik ayah maupun ibu, penting untuk mendukung satu sama lain dan menciptakan yang lebih baik bagi anak kita. Berdasarkan syariat agama Islam, peranan ibu, peranan bapak, apa sebenarnya? Dalam perspektif agama Islam, peran ibu dan bapak dalam keluarga sangat penting dan saling melengkapi. Berikut dari penjelasan. Penting, peran ibu, sebuah pendidik. Ibu adalah pendidik lagi yang seperti us. Dalam Islam berbesar, milisi tanggung jawab zakir nilai agama dan etika kepada Tuhan. Hadis Nabi Muhammad menyebutkan bahwa surga terletak di bawah telapak kaki ibu, yang menekankan betapa mulianya posisi seorang ibu. 2. Dia menciptakan lingkungan yang nyaman dan nyaman bagi ini untuk tumbuh dan berkembang. Teladan, sekali teladan selalu berlaku sehari-hari. Anak-anak belajar dari tindakan dan sikap ibu, sehingga penting bagi ibu untuk menunjukkan perilaku yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Dia bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, baik dari segi materi maupun spiritual. Islam memiliki peran sebagai pemimpin. Dia harus memimpin dengan bijaksana dan adil, serta menjaga keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Dia bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan keluarga. Kedua peran ini, baik ibu maupun bapak, sangat penting dalam membangun keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Islam mengajarkan bahwa suami istri harus saling mendukung dan bekerja sama dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Dengan saling menghargai dan melengkapi, keluarga dapat tumbuh dalam suasana yang harmonis dan penuh kasih sayang. Di dalam Islam, laki-laki boleh poligami. Bagaimana menurut Anda? Dalam Islam, laki-laki diizinkan untuk poligami, yaitu memiliki lebih satu istri, tetap pinsuan tertentu. Ini diatur dalam Al-Quran, khususnya dalam surat An-Nisa ayat 3, yang menyatakan bahwa seorang pria dapat menikahi hingga 4 wanita, asalkan ia mampu memperlakukan mereka secara adil. Namun penting untuk dicatat bahwa ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. 1. Keadilan. Seorang suami harus dapat memperlakukan semua istri dengan adil dalam nafkah, perhatian, dan hak-hak lainnya. Kalau ia berhasil melihat sertifikat medil, nanti sanu istri. 2. Kesiapan emosional dan finansial. Pria yang ingin berpoligami harus siap secara emosional dan finansial untuk memenuhi tanggung jawab yang lebih besar. Ini mencakup memberikan dukungan material dan emosional kepada semua istri dan anak-anak. 3. Persetujuan. Dalam praktiknya, banyak ulama menyarankan agar suami berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari istri pertama sebelum menikahi istri kedua, meskipun tidak ada kewajiban hukum untuk melakukannya. Banyak yang berpendapat bahwa lebih baik fokus pada membangun hubungan yang sehat dan harmonis dalam satu pernikahan. Dalam Islam, laki-laki diizinkan untuk berpoligami, yaitu memiliki lebih dari satu istri, tetapi dengan syarat dan ketentuan tertentu. Ini diatur dalam Al-Quran, khususnya dalam surat An-Nisa ayat 3, yang menyatakan bahwa seorang pria dapat menikahi hingga 4 wanita,
asalkan ia mampu memperlakukan mereka secara adil. Namun penting untuk dicatat bahwa ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. 1. Keadilan. Seorang suami harus dapat memperlakukan semua istri dengan adil dalam hal nafkah, perhatian, dan hak-hak lainnya. Jika ia merasa tidak mampu untuk bersikap adil, maka lebih baik hanya menikahi satu istri saja. Kedua, kesiapan emosional dan finansial. Pria yang ingin berpoligami harus siap secara emosional dan finansial untuk memenuhi tanggung jawab yang lebih besar. Ini mencakup memberikan dukungan material dan emosional kepada semua istri dan anak-anak. Persetujuan. Dalam prakteknya banyak ulama menyarankan agar suami berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari istri pertama sebelum menikahi istri kedua, meskipun tidak ada kewajiban hukum untuk melakukannya. Meskipun berpoligami diperbolehkan dalam Islam, praktek ini tidak umum di banyak negara muslim saat ini dan seringkali menjadi topik perdebatan. Banyak yang berpendapat bahwa lebih baik fokus pada membangun hubungan yang sehat dan harmonis pada satu pernikahan. Nah, itulah yang diharapkan, yang bisa ya. Mari kita lanjutkan. Melihat cara berpoligami aturannya, berarti ada peranan wanita dan peranan suami yang berbeda. Bagaimana menurut Anda? Dalam konteks poligami dalam Islam, memang terdapat perbedaan peran antara wanita dan pria yang dapat memengaruhi dinamika keluarga. Mari kita lihat lebih jelas. Peran pria kita memiliki 6 skill yang besar. Dia terus memenuhi keadilan. Pria diharapkan untuk memberi semua istri dengan adil. Ini berarti dia harus mampu memberikan nafkah, perhatian, dan cinta yang seimbang kepada setiap istri. 2. Menjadi pemimpin. Pria kepala keluarga untuk memimpin dan berdiskusi di istri. Ini termasuk menangani konflik yang mungkin muncul antara istri-istrinya dan memastikan hubungan itu. 3. Menanggung tanggung jawab. Pria harus siap untuk menanggung semua tanggung jawab yang terkait dengan memiliki beberapa istri, baik dari segi keuangan, emosional, maupun sosial. Peran wanita. Sementara itu, peran wanita dalam konteks ini juga sangat penting beradaptasi. Wanita yang menjadi istri kedua atau seterusnya harus mampu menerima situasi dan beradaptasi dengan baik. Ini bisa menjadi tantangan karena mereka harus berbagi perhatian dan cinta dari suami. 2. Menjaga hubungan. Wanita diharapkan untuk menjaga hubungan yang baik tidak hanya dengan suami, tetapi juga dengan istri-istri lainnya. Komunikasi yang baik dan saling menghormati menjaga keharmonisan. Menjadi ibu yang baik. Dalam banyak kasus wanita juga berperan sebagai ibu. Mereka harus mampu mendidik dan merawat anak-anak dengan penuh kasih sayang, meskipun dalam situasi yang mungkin lebih kompleks. Kesimpulan, dengan demikian, peran pria dan wanita dalam konteks poligami sangat berbeda, tetapi keduanya seganti. Pria harus bertanggung jawab untuk menciptakan keadilan dan harmoni, sementara wanita harus mampu beradaptasi dan menjaga hubungan yang baik. Keduanya harus saling mendukung untuk membangun keluarga yang sehat dan bahagia. Namun, penting juga untuk diingat bahwa setiap keluarga memiliki dinamika yang unik dan cara poligami diteran dapat bervariasi tergantung pada nilai-nilai dan budaya masing-masing. Dalam setiap usaha, tersimpan cinta yang nyata.
Dalam konteks poligami dalam Islam, memang terdapat perbedaan peran antara wanita dan pria yang dapat mempengaruhi dinamika dalam keluarga. Mari kita lihat lebih dalam. Peran pria. Pria yang berpoligami memiliki tanggung jawab yang besar. Dia harus, satu, memenuhi keadilan. Pria diharapkan untuk memperlakukan semua istri adil. Ini berarti dia harus mampu memberikan nafkah, perhatian, dan cinta yang seimbang kepada setiap istri. Kedua, menjadi pemimpin. Sebagai kepala keluarga, pria diharapkan untuk memimpin dan membuat keputusan yang bijaksana. Ini termasuk penanganan konflik yang mungkin muncul antara istri-istrinya dan memastikan hubungan yang harmonis. 3. Menanggung tanggung jawab. Pria harus siap untuk menanggung semua tanggung jawab yang terkait dengan memiliki beberapa istri, baik dari segi keuangan, emosional, maupun sosial. Peran wanita sementara itu, peran wanita dalam konteks ini juga sangat penting. 1. Menerima dan beradaptasi. Wanita yang menjadi istri kedua atau seterusnya harus mampu menerima situasi dan beradaptasi dengan baik. Ini bisa menjadi tantangan karena mereka harus berbagi perhatian dan cinta dari suami. Kedua, menjaga hubungan wanita. Diharapkan untuk menjaga hubungan yang baik tidak hanya dengan suami, tetapi juga dengan istri-istri lainnya. Komunikasi yang baik dan saling menghormati sangat penting untuk menjaga keharmonisan. Ketiga, menjadi ibu yang baik. Dalam banyak kasus, wanita juga berperanan sebagai ibu. Mereka harus mampu mendidik dan merawat anak-anak dengan penuh kasih sayang, meskipun dalam situasi yang mungkin lebih kompleks. Kesimpulan, dengan demikian, peran wanita dan pria dalam konteks poligami sangat berbeda. Tetapi keduanya saling melengkapi. Pria harus bertanggung jawab untuk menciptakan keadilan dan harmoni, sementara wanita harus beradaptasi dan menjaga hubungan yang baik. Keduanya harus saling mendukung untuk membangun keluarga yang sehat dan bahagia. Namun penting juga untuk diingat bahwa setiap keluarga memiliki dinamika yang unik dan cara berpoligami diterapkan dalam bervariasi tergantung pada nilai-nilai dan budaya masing-masing. Jadi laki-laki yang hendak menikah itu harus siap nafkahnya kalau begitu. Bagaimana menurut Anda? Sama-sama Pak Ismail Satriangga Praja. Jika ada pertanyaan lain atau hal yang ingin didiskusikan, silakan beritahu. Jadi lelaki yang hendak menikah harus benar-benar siap nafkahnya dan mentalnya, begitu. Meski seorang lelaki yang ingin berpoligami harus benar-benar siap dari segi nafkah dan mental. Dari segi nafkah, dia harus mampu memberikan dukungan keuangan yang cukup untuk semua istri dan
menjadi kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan hal lainnya. Tanpa kemampuan finansial yang memadai, keadilan dalam poligami sulit tercapai. Dari segi mental, dia harus siap menghadapi tekanan emosional dan sosial yang mungkin muncul. Memiliki lebih dari satu istri bisa menimbulkan dinamika yang kompleks, seperti kecemburuan atau perasaan tidak adil. Oleh karena itu, penting bagi pria untuk memiliki kesiapan mental untuk mengelola hubungan ini dengan bijaksana dan adil. Dengan kesiapan dalam kedua aspek tersebut, diharapkan poligami dapat berjalan dengan baik dan harmonis, serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Bagi pemuda yang ingin menikah, syaratnya harus seperti apa itu? Bagi pemuda yang ingin menikah, ada beberapa langkah dan pertimbangan penting yang sebaiknya diambil. Pertama, memahami tujuan pernikahan. Penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang ingin dicapai melalui pernikahan. Ini termasuk nilai-nilai, arasan, dan tujuan hidup bersama pasangan. Kedua, memperbaiki diri. Sebelum menikah, pemuda perlu memperbaiki diri dalam berbagai aspek, seperti kepribadian, pengetahuan agama, dan keterampilan hidup. Ini lepas itu telah membangun plan yang sermonis. Kelihatan the kewajiban. Pemuda harus mencari pasangan yang memiliki visi, misi, dan nilai yang sejalan. Komunikasi yang baik, saling pengertian, dan kecocokan dalam berbagai aspek sangat penting. Kemakian bersifat finansial. Menikah juga milik siapan finansial. Pemuda harus memikirkan bagaimana mereka akan memenuhi kebutuhan keluarga di masa depan, baik dalam hal tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari. Kelima, tekun komunikasi yang baik. Komunikasi yang terbuka dan jujur antara calon pasangan sangat penting. Paham di masa depan. Keluarga seringkali memiliki peran penting dalam pernikahan. Jadi penting untuk mendapatkan restu dan dukungan dari orang tua dan keluarga. Dengan langkah-langkah ini itu dapat mempersiapkan diri dengan baik dan membangun keluarga bahagia dan harmonis. Kalau syaratnya wanita kan ditentukan oleh orang tua, bagaimana menurut Anda? Jika syarat pernikahan ditentukan oleh orang tua, hal ini seringkali mencerminkan tradisi dan nilai-nilai dalam budaya tertentu. Dalam konteks ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Diskusi dan komunikasi. Penting bagi calon pengantin untuk berdiskusi dengan orang tua mereka. Menjelaskan visi dan sobat mereka tentang pernikahan dapat membantu orang memahami sudut pandang nanti. Dua, saling menghormati. Syarat yang ditetapkan orang tua biasanya muncul dari pengalaman dan keinginan mereka untuk yang terbaik bagi anak. Oleh karena itu, penting untuk saling menghormati pandangan masing-masing dan mencari titik temu. Tiga, negosiasi. Jika ada hasil yang dianggap tidak sesuai oleh calon pengantin, penting untuk melakukan negosiasi. Diskusikan dengan cara yang baik untuk mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Empat, mencari restu. Dalam banyak budaya, restu orang tua dianggap sangat penting. Mencari kesepakatan antara orang tua dan calon pengantin dapat memperkuat dukungan dan komitmen dalam pernikahan. 5. Kemandirian. Pada akhirnya, meskipun syarat di orang tua penting, calon pengantin juga perlu mempertimbangkan kemandirian dalam membuat keputusan. Pernikahan adalah tentang dua orang yang ingin hidup bersama. Jadi keputusan akhir harus mempertimbangkan keinginan dan kebahagiaan keduanya. Dengan pendekatan yang baik, komunikasi yang terbuka dan saling menghormati, tua dapat menemukan jalan yang terbaik untuk pernikahan yang bahagia dan harmonis. Kalau laki bisa tanpa izin orang tua, tapi kalau wanita kan mintanya laki-laki itu kepada orang tuanya. Gimana menurut Anda? Memang benar, dalam banyak budaya, terutama dalam tradisi Islam, seorang pria biasanya meminta izin dari orang tua wanita sebelum menikahi putri mereka. Ini menunjukkan rasa hormat dan kesungguhan terhadap wanita. Proses ini seringkali melibatkan beberapa langkah penting. 1. Pernyataan niat. Pria harus menyatakan niatnya untuk menikahi wanita tersebut kepada keluarganya dan keluarga wanita. Komitmen. Biasanya,
Kedua bertemu dan berstimulas fritching pernikahan. Ini adalah kesempatan untuk saling mengenal dan membahas harapan serta nilai-nilai yang dipegang oleh masing-masing pihak. Jika festival izin dari orang tua wanita mengakuinya. Ini bukan hanya tentang tradisi, tetapi juga tentang menghormati keluarga dan menunjukkan bahwa pria siap untuk bertanggung jawab. 4. Syarat dan ketentuan. Dalam pertemuan ini, orang tua wanita mungkin juga akan menetapkan syarat atau ketentuan yang dianggap penting untuk pernikahan. Ini bisa terkait dengan aspek keuangan, pendidikan, atau nilai keluarga. 5. Kedewasaan dan kesiapan. Pria yang ingin menikahi seorang wanita harus menunjukkan kedewasaan dan kesiapan, baik secara emosional maupun finansial untuk keluarga yang baik. Dengan cara ini, proses pernikahan dapat berjalan dengan baik, menghormati nilai-nilai keluarga, dan membangun fondasi yang untuk kehidupan bersama. Banyak lelaki yang tidak menghormati syariat Islam dalam hubungan antara laki-laki dan wanita. Bagaimana menurut Anda? Memang benar, ada banyak orang yang tidak sepenuhnya menghormati syariat Islam, baik dalam konteks pernikahan maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengetahuan tentang agama, pengaruh budaya, atau tekanan sosial. Beberapa dampak dari situasi ini antara lain: 1. Pernikahan tanpa restu. Banyak pasangan yang memilih menikah tanpa mendapatkan izin atau restu dari orang tua, yang sebenarnya sangat dihargai dalam Islam. Ini bisa mengakibatkan konflik dalam keluarga dan masalah di masa depan. 2. Mengabaikan keadilan. Dalam kasus poligami, mungkin tidak mampu memenuhi syarat keadilan yang ditentukan oleh syariat, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan rasa sakit bagi istri-istrinya. 3. Kurangnya pendidikan agama. Tanpa pemahaman yang cukup tentang ajaran Islam, individu mungkin tidak menyadari pentingnya mengikuti syariat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hubungan keluarga dan pernikahan. 4. Pengaruh lingkungan. Lingkungan sosial dan budaya yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam dapat memengaruhi perilaku individu, menyebabkan mereka menyimpang dari prinsip-prinsip syariat. 5. Komunikasi yang buruk. Kurangnya komunikasi yang baik antara pasangan dan keluarga dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kurangnya penghormatan terhadap nilai-nilai agama. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk meningkatkan pendidikan agama, mendorong komunikasi yang terbuka dalam keluarga, dan menciptakan kesadaran akan pentingnya mengikuti ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat lebih menghormati dan mengamalkan syariat Islam lebih baik. Kalau dihubungkan dengan surat 4142, bagaimana? Sekilis. Apakah Anda bisa menjelaskan lebih lanjut tentang dimensi yang Anda maksud? Dihubungkan dengan surat Al-Hijr 4142 mengenai fenomena pernikahan atau mencari nafkah. Menghubungkan suara dari surat Al-Hijr ayat 40 sampai 42 dengan peningkatan pernikahan, kita bisa melihat beberapa poin penting. Pertama, dalam ayat-ayat ini terdapat penekanan pada kebijaksanaan dan pemahaman menjalani kehidupan, termasuk dalam pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar ikatan fisik, tetapi juga kedalaman spiritual dan emosional. Kedua, ayat-ayat tersebut juga mengingatkan kita tentang tanggung jawab dan hak dalam hubungan. Dalam pernikahan, penting bagi pasangan untuk saling memahami dan memenuhi hak masing-masing, baik dari kasih sayang maupun dukungan emosional. Ketiga, pernikahan juga harus dilandasi dengan niat yang baik, yakni untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan membangun niat yang baik dan saling menghormati, pernikahan dapat berkembang dengan baik. Melalui pemahaman ini, diharapkan para pemuda dan pemudi dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum menikah, menghormati syariat, dan membangun hubungan yang berkualitas. Cukup ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Pak Ismail Sadrianto Angga Praja. Jika ada yang ingin didiskusikan lagi di lain waktu, silakan. Jadi itulah ya
pendalaman ayat 41-42 ya dari surat Al-Hijr ya, yang menerangkan mengenai dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. Sesungguhnya kami iblis ya tidak kuasa atas hamba-hamba kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Jadi mengikuti iblis ya, keluar dari syariat Islam, baik di dalam berpacaran gitu, jadian laki-laki menyatakan cinta kepada wanita di luar konteks agama Islam, itu adalah haram ya, keluar dari ajaran Islam. Jadi laki-laki itu kalau dia suka kepada wanita, itu yang pertama adalah bicara itu harus kepada kedua orang tuanya, meminta izin dulu. Setelah meminta izin namanya hitbah, dan setelah itu barulah ta'aruf. Ta'aruf itu kasih sayang saling kenal mengenal, itu namanya kalau pacaran secara Islam lah begitu. Setelah ta'aruf itu masih boleh laki-laki atau wanita memutuskan hubungan pernikahannya itu atau untuk menuju kepada pernikahan itu dengan cara bagaimana? Dengan cara menjaga supaya tidak terjadi perselisihan antara wanita dan laki-laki yang sudah dihitbah, yaitu dengan cara kalau dia tidak setuju, dia harus bilang kepada kedua orang tuanya bahwa laki-laki itu bukan yang terbaik untuk dirinya. Maka si orang tua nanti akan bicara kepada laki-laki itu. Atau laki-laki kalau tidak setuju dengan wanita yang akan dinikahinya, maka dia harus bilang kepada kedua orang tuanya, bukan bilang kepada anaknya, kepada wanitanya, begitu. Sehingga Islam itu prinsipnya menjaga kasih sayang, menjaga silaturahmi ya. Tidak lalu orang karena suka lalu orang mengatakan cinta, haram itu hukumnya. Bagaimanapun Anda kalau keluaran dari pesantren atau Anda keluaran dari sekolah agama, jika ini dilanggar, ingat keluarganya nanti tidak berkah ya. Harus dijaga keberkahan berkeluarga. Jadi kalau wanita sudah merasa, oh saya sudah waktunya nih menikah, ada orang yang menyatakan cinta kepada wanita itu, jangan tergesa-gesa menolak dan jangan tergesa-gesa menerima. Yang pertama adalah wanita harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya wanita harus mengatakan, kalau Anda memang serius, silahkan datang kepada kedua orang tua saya. Kalau Anda tidak setuju kepada laki-laki itu, biar orang tuanya yang bilang tidak setuju. Jangan diterima dulu Pak, begitu. Meskipun dia sudah datang kepada keluarga kita ya, tapi yang bicara diterima dan tidak diterima bukan hak wanita. Yang menerima, yang bicara itu adalah hak orang tuanya. Maka wanita juru bicaranya harus kedua orang tuanya. Tapi kalau laki-laki itu boleh, laki-laki itu langsung ya bicara kepada kedua orang tuanya, namanya hitbah. Kalau tidak setuju orang tuanya, ya jangan memaksakan, ya jangan memaksakan. Kalau setuju, ya alhamdulillah, ta'aruf namanya, lalu saling kenal mengenal. Mulailah keluarga wanita, ya calon kita wanita itu dibawa, ya diperkenalkan kepada keluarga kita, keluarga besar kita. Untuk apa? Untuk mengenal.
ya. Begitu juga si laki-laki itu diperkenalkan oleh wanita kepada keluarganya, kepada kakeknya, kepada neneknya, kepada pamannya, kepada kakak-kakaknya. Sehingga sebelum pernikahan itu saling kenal mengenal, itu yang paling penting itu. Jadi hak orang tua lah yang sebetulnya bagi wanita yang menentukan. Ya tidak boleh ada laki-laki dan wanita parasea gitu karena pacaran itu. Pacaran itu yang tidak melalui jalur resmi itu biasanya banyak berbohong, banyak menipu ya banyak memanipulasi. Nah, itulah yang tidak boleh di dalam Islam itu. Sehingga pacaran di luar syariat agama Islam itu adalah haram hukumnya. Ya, kalau memaksakan ya tentu saja tidak berkah. Maka ikuti saja aturannya. Jadi inilah yang diterangkan bahwa dalam ayat 41, 42 dan oleh ChatGPT juga diterangkan. Ini sangat menarik ya. Mari gunakan teknologi digital ini untuk kebaikan. Jangan digunakan teknologi digital ini untuk main game, untuk chatting-chattingan yang tidak perlu, gitu ya. Sesuatu yang tidak perlu dan sesuatu yang tidak ada gunanya. Menggunakan handphone digital ini harus dihilangkan. Seorang muslim harus bisa menggunakan segala sesuatu itu kepada yang bermanfaat dan berguna. Sekian saja, mudah-mudahan kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jalani ketika malam tiba dan bintang bersinar. Kami berdoa bersama untuk hari yang baru. Dengan cinta kita